Selamat pagi Bu, saya dengan Dokter Doni, saya dokter yang bertugas pada saat ini. Jadi Ibu ini dengan Ibu siapa? Umur, alamat, pekerjaan, pendidikan? Oh iya baik. Lalu Ibu kesini ada keluhan apa ya Bu? Oh untuk periksa kehamilan. Boleh saya tanyakan untuk riwayat kehamilan Ibu? Hamil berapa kali? Persalinan berapa kali? Ada abortus juga berapa kali? Lalu untuk riwayat perkawinan sudah berapa tahun? Mohon maaf Bu, sebelumnya ini sudah perkawinan yang keberapa Bu? Lalu Ibu sudah pernah menggunakan kontrasepsi? Jika iya, kontrasepsi apa ya Bu? Atau belum pernah menggunakan kontrasepsi sama sekali? Lalu sebelumnya antenatal care di mana ya diperiksa? Puskesmas atau di rumah sakit? Diperiksa oleh dokter atau bidan? Lalu kita tanyakan kondisi kehamilan. Ibu apakah gerakan janin baik? Ada kenaikan berat badan Ibu? Atau Ibu saat kehamilan apakah ada nyeri perut? Ada keluar lendir atau darah dari jalan lahir? Lalu tanyakan riwayat haid. Ibu haid pertama kapan ya? Usia berapa? Apakah ada riwayat nyeri saat haid? Lamanya haid? Apakah ada gangguan siklus haid? Dan tanyakan hari pertama haid terakhir. Ibu kapan ya hari pertama haid terakhirnya? Untuk menentukan usia kehamilan. Lalu kita tanyakan riwayat penyakit ibu dan keluarga, misalnya penyakit ginjal, penyakit jantung, diabetes mellitus, hipertensi atau riwayat alergi. Kemudian kita tanyakan, Bu, apakah sekarang sedang mengkonsumsi obat-obatan? Lalu kita juga menanyakan riwayat persalinan. Bu, dulu waktu persalinan sebelumnya apakah ada kesulitan atau tidak? Selanjutnya kita menentukan usia kehamilan menurut anamnesis hari pertama haid terakhir dan buat tafsiran persalinan menurut rumus Nigel. Jika hari pertama haid terakhir bulan Januari sampai Maret, kita hitung dengan tambah 7 untuk hari dan tambah 9 untuk bulan. Dan bila hari pertama haid terakhir pada bulan April sampai September, rumusnya adalah hari ditambah 7, bulan dikurang 3, dan tahun ditambah 1. Lalu kita melakukan pemeriksaan, yaitu pemeriksa keadaan umum, lalu berat badan dan tinggi badan, dan kita melakukan pemeriksaan tanda-tanda vital, yaitu tekanan darah, nadi, respirasi, dan suhu tubuh. Menjelaskan tentang prosedur pemeriksaan yang akan dilakukan kepada ibu, juga memberitahukan bahwa pemeriksaan ini kadang-kadang menimbulkan perasaan khawatir atau tidak nyaman, tetapi tidak akan membahayakan bayi yang ada dalam kandungan. Kemudian menanyakan kesediaan ibu untuk diperiksa. Persiapan alat yaitu kain penutup, meteran, stetoskop monoaural atau lanek, jam atau penghitung waktu, dan handskun atau pelindung diri. Lalu mempersilakan ibu untuk berbaring terlentang, kemudian tutup paha dan kaki ibu dengan kain yang telah disediakan, lalu mencuci tangan menurut 6 langkah WHO menggunakan sabun, lalu bilas dengan air, kemudian mengeringkan kedua tangan menggunakan handuk yang bersih, lalu menggunakan handskun. Kemudian pemeriksa berada di sisi kanan ibu menghadap bagian lateral kanan, lalu beritahu kepada ibu bahwa akan memulai proses pemeriksaan. Leopold 1. Letakkan sisi lateral telunjuk kiri pada puncak fundus uteri untuk menentukan tinggi fundus. Perhatikan agar jari tersebut tidak mendorong uterus ke bawah. Jika diperlukan, fiksasi uterus bawah dengan meletakkan ibu jari dan telunjuk kanan di bagian lateral depan kanan dan kiri setinggi tepi atas simfisis. Mengukur tinggi fundus uteri untuk menentukan usia kehamilan dengan mengambil meteran. Lalu angka 0 kita letakkan di atas simfisis pubis, lalu kita tarik sampai setinggi fundus uteri melewati umbilikus. Lalu kita dapat memperkirakan usia kehamilan. Pada usia kehamilan di atas 24 minggu, dapat mengukur lingkar perut melalui umbilikus untuk tafsiran berat janin. Dengan menghitung tinggi fundus uteri dikali lingkar perut dalam sentimeter dan akan didapatkan tafsiran berat janin dalam gram. Kemudian letakkan ujung telapak tangan kiri dan kanan pada fundus uteri dan rasakan bagian bayi yang ada pada bagian tersebut dengan jalan menekan secara lembut dan menggeser telapak tangan kiri dan kanan secara bergantian. Leopold 2. Pemeriksa menghadap ke arah kepala ibu. Letakkan telapak tangan kiri pada dinding perut lateral kanan dan telapak tangan kanan pada dinding perut lateral kiri ibu secara sejajar dan pada ketinggian yang sama. Kemudian mulai dari bagian atas, tekan secara bergantian atau bersamaan telapak tangan kiri dan kanan. Kemudian geser ke arah bawah dan rasakan adanya bagian yang rata dan memanjang yaitu punggung atau bagian kecil-kecil yaitu ekstremitas. Leopold 3. Pemeriksa menghadap ke arah kepala ibu dan menentukan bagian terendah janin. Letakkan ujung telapak tangan kanan pada dinding lateral kiri bawah, telapak tangan kanan pada dinding lateral kanan bawah perut ibu. Tekan secara lembut untuk menentukan bagian terbawah janin. Bila teraba bagian yang keras, bulat, hampir homogen dan melenting adalah kepala, sedangkan bila teraba tonjolan yang lunak, kurang simetris dan tidak melenting adalah bokong.
Kemudian menentukan apakah janin sudah masuk pintu atas panggul atau tidak, yaitu dengan mencekam menggunakan satu tangan, lalu goyangkan apakah terfiksir atau melayang. Jika sudah terfiksir maka sudah masuk pintu atas panggul, jika masih melayang maka belum masuk pintu atas panggul. Jika janin sudah masuk pintu atas panggul maka dilanjutkan dengan pemeriksaan Leopold 4. Leopold 4, pemeriksa menghadap ke arah kaki ibu, kemudian meletakkan ujung jari kiri dan kanan pada tepi atas simfisis untuk menentukan seberapa jauh bagian terendah janin telah memasuki pintu atas panggul. Selanjutnya, memperhatikan sudut yang dibentuk oleh jari-jari kiri dan kanan apakah konvergen atau divergen. Lalu angkat kedua tangan dari dinding perut ibu, kemudian ambil stetoskop monoaural dengan tangan kiri. Kemudian tempelkan ujungnya pada dinding perut ibu yang sesuai dengan posisi punggung janin. Tempelkan telinga kiri dan dengarkan bunyi jantung janin. Pindahkan titik dengar apabila titik pertama bunyi jantung tersebut kurang jelas. Upayakan untuk mendapatkan punktum maksimum. Apabila dinding perut cukup tebal sehingga sulit untuk mendengarkan bunyi jantung janin, pindahkan ujung stetoskop pada dinding perut yang relatif tipis, yaitu sekitar 3 cm di bawah umbilikus. Kemudian dengarkan dan hitung bunyi jantung janin selama 1 menit dengan nilai normal 120-160 kali per menit. Kemudian letakkan semua peralatan yang telah digunakan pada tempat semula, lalu beritahukan bahwa prosedur pemeriksaan telah selesai, angkat kain penutup dan rapikan kembali pakaian ibu. Kemudian persilakan ibu untuk duduk kembali dan catat hasil pemeriksaan pada lembar yang telah disediakan dalam status pasien. Kemudian membuka handskun dan membuangnya pada tempat sampah yang sesuai, lalu mencuci tangan menurut 6 langkah WHO menggunakan sabun dan air yang mengalir, kemudian jelaskan kepada ibu tentang hasil pemeriksaan. Jadi Bu, dari hasil pemeriksaan untuk usia kehamilan ibu 34-35 minggu, untuk letak janin ibu memanjang dengan posisi janin punggung berada di sebelah kanan dengan presentasi kepala. Untuk kondisi janin ibu sehat dengan denyut jantung janin 135-140 kali per menit. Lalu untuk penilaian klinis ibu, keadaan umum ibu baik, penilaian status gizi ibu baik, dan berdasarkan tinggi badan ibu bisa untuk melakukan persalinan normal dan kondisi kehamilan ibu baik. Lalu untuk rencana asuhan antenatal selanjutnya, kita lakukan berdasarkan anjuran WHO yang telah diperbaharui sesuai dengan keadaan pandemi saat ini, yang pertemuannya dikurangi untuk mengurangi paparan. Lalu Bu, bila ada keluhan seperti ibu nyeri perut yang hebat, keluar lendir, darah atau cairan dari jalan lahir ibu, kemudian jika gerakan janin ibu berkurang dari biasanya atau di bawah 10 kali dalam sehari penuh, ibu bisa langsung kembali walaupun di luar jadwal yang telah ditentukan. Lalu ini Bu, buku kontrol ibu saya kembalikan. Terima kasih Ibu, selamat pagi.